Kembali lagi generasi Mecin ngomongin pasca debat capres yang pertama ya. Ada satu pernyataan Pak Prabowo yang digoreng sama kubu sebelah. Spontanitas beliau ngomong, ya korupsi nggak seberapa gitu. Itu minta dibahas bukan? Oh minta dibahas ya? Saya nggak tahu deh gimana, Ton. Itu keceplosan atau emang ada dicontekan sebenarnya? Benar. Kita harus balik ke esensi utama dari. Oke, saya balik ke pertanyaan Pak Jokowi seputar caleg Gerindra yang beberapanya mantan napi koruptor. Paling banyak. Partai terbanyak. Tidak dong, nggak terbanyak nih kita bisa lihat terbanyak itu justru dari Golkar. Itu yang tabel DPRD. Tapi kalau digabung semuanya, keseluruhan. Gua rasa tetap Gerindra. Ya. Oke. Yang jadi pertanyaan Pak Jokowi, kenapa sebagai ketua umum Pak Prabowo menandatangani? Ya. Karena isunya soal korupsi kan. Ya. Nah, ini kan internally dia bisa mengatur partainya sendiri. Betul. Hasilnya yang pertama adalah pijit-pijitan dengan Bang Sandi sebelumnya. Setelah itu ada entah kepleset lidah atau apa atau jawaban spontanitas. Ya mungkin korupsinya tidak seberapa dan mengkompar dengan maling ayam ya kemarin ya. Oke. Gimana, Ton? Ton, pikirkan baik-baik Ton ya. Kalau kita bicara yang seperti ini, kita balik lagi. Kepala daerah yang paling banyak menjadi tersangka korupsi itu dari kader mana? Sisi dari Pak Jokowi, kader PDIP. Tapi kan Pak Jokowi bukan ketua umum partai itu. Makanya inilah beda antara seorang pemimpin yang punya karakter kebangsaan, negarawan, dan pemimpin yang masih mungkin skalanya lokal. Bedanya Pak Prabowo, dia tidak menyerang secara personal. Dia menyerang konten, menyerang gagasan, menyerang adu visi, adu ide dan gagasan. Jadi beda dengan Pak Jokowi yang too personal, menyerang karakternya, menyerang personalnya Pak Prabowo. Tapi ketika bicara soal yang 6 caleg yang paling banyak, itu kan sudah diproses hukumnya. Dan Pak Jokowi kan diam-diam ini kan udah ada undang-undang yang mengatur, udah ada semuanya. Jadi seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena ini secara legalitas, secara legal sudah selesai. Jadi kalau mau dipermasalahkan, orang yang memang sudah korupsi dan itu sudah menjalankan hukumannya. Jadi ini udah lewat ini barangnya dulu, udah selesai. Kita bicara bagaimana ke depannya. Kalau memang rakyat tidak menghendaki dia menjadi pemimpin lagi, ya monggo tidak dipilih. Ini kan era demokrasi. Ini kita jangan sampai melarang dalam artian undang-undang ini udah keluar dan lain-lain, jadi udah sah aja. Jadi kalau udah proses hukum. Kalaupun mau permasalahkanlah peraturannya. Kenapa KPU juga mengizinkan? Iya, kira-kira begitu. Jadi saya rasa ini sudah lewat dan Pak Jokowi ini terlalu, karena mungkin sudah nggak ada visi misi Pak Prabowo dan Bang Sandi ini terlalu hebat, mungkin sudah terlalu hebat sampai udah nggak nyampe kali Pak Jokowinya, mungkin kira-kira gitu. Tapi substansi inilah yang utama. Ini memang kemarin di luar dugaan Pak Jokowi banyak bermain menyerang sedikit. Di luar kebiasaan Pak Jokowi dan di luar dugaan petahana. Saya mau kasih contoh gini, kepala desa yang masuk penjara ini kan karena ini memang fakta. Itu udah fakta hukum ya. Dan ada banyak kepala daerah yang terang benderang mendukung petahana ini, tidak ada proses kelanjutannya. Mas Anies cuma begini saja, udah ada kelanjutan sampai dipanggil Bawaslu. Untung syukur tidak ada ininya. Tapi kan lihat yang lain. Saya mau kasih contoh. Bandung Barat yang memang clear ada pelanggarannya dan lain-lain tidak ada diproses. Ini menarik bahas seputar kepala desa yang datang mendukung Bang Sandi dan ditahan. Tahu kasusnya nggak sih, Nes? Sebenarnya gue mau jawab sebenarnya karena gue sanggah juga beberapa poinnya yang agak menyesatkan. Gue frankly speaking, misalnya gini. Melawan korupsi itu lo nggak bisa cuma pakai saya mau berubah, saya mau tobat. Melawan korupsi harus pakai sistem. Salah satu strategi dalam sistem pemberantasan korupsi adalah mempersulit kesempatan korupsi itu terjadi. Kalau Bro Antonio Liang atas nama legalitas dan atas nama mungkin HAM para koruptor mengatakan ya sudah, koruptor sudah melakukan itu dan dia sudah masuk penjara, artinya pasti bertobat lalu bisa masuk lagi dalam ring politik. Kalau gua dari PSI Partai Anti Korupsi, kita akan katakan kita udah pernah berikan jabatan publik kepada orang-orang ini, dan orang-orang ini oknum-oknum itu udah hianati kepercayaan kita. Jadi tidak ada maksud gue sekali lagi, jadi nggak make sense kalau Pak Prabowo bilang kita berantas korupsi tapi ya wes lah masuk lagi monggo, nggak masuk akal. Ini beda. Terus kedua adalah kalau dikatakan Mas Anies begini nih segala macam, semua Bu Sri Mulyani Bawaslu juga, Bang Luhut Panjaitan juga, jadi sebenarnya ini semua. Atau misalnya kalau sekarang Bro Anthony mengatakan kepala daerah banyak banget dukung Pak Jokowi sekarang. Enggak.
5 tahun lalu kepala daerah yang dukung Pak Prabowo sama Pak siapa? Hatta Rajasa jauh lebih banyak. Dulu Pak Jokowi cuma sendiri. Apakah Pak Jokowi pernah playing victim atau baper gitu mengatakan bahwa wah saya ini kok terjepit kiri kanan? Maksudnya gue janganlah disesatkan publik. Dan kedua, kalau misalnya Pak Jokowi menyentil soal personal, bro dan sis yang nonton. Yeah. Dalam politik, PSI. dalam ngajak duga bro and sis. ngajak ngafe, ngajak ngafe. Aduh, dibully terus kita. Jadi gini, bro dan sis ya. Iya, iya. Kita tuh gimana ya? Gue susah mengatakan ya. Gak make sense lah kalau misalnya Pak Prabowo mengatakan, oh kalau korupsi nggak seberapa, ya udahlah nggak apa-apa gitu loh. Jadi gini, dalam korupsi ini sebenarnya kayak koreng, bos. Koreng nih kecil kan, lo kopek-kopek dikit enak kan, kopek-kopek bopeng bolong lah. Jadi dalam korupsi itu lo nggak bisa impunity terhadap tindak korupsi yang kecil. Dan ini nggak make sense kalau dikatakan Pak Prabowo udahlah seberapa nggak masalah gitu. Menurut itu jawaban spontanitas nggak? Atau ketidaksiapan Pak Prabowo diserang, Pak Jokowi kok sekarang ofensif ya? Jadi gini, gue bukan ahli psikologi, tapi gue percaya orang yang cenderung spontan di beberapa politisi adalah spontan. Pada saat mengucapkan itu artinya yang true self-nya dia seperti apa, di bawah sadar dia. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan seperti itu, dia dalam hati dia mengatakan udahlah rapopo korupsi. Karena saya katakan korupsi 100.000 perak dengan 100 triliun tetap maling, bos. Nggak ada dong maling kelas teri, kelas kakap dalam hukum, dalam istilah media banyak. Malingnya maling. Makanya gue bilang kalau Pak Prabowo punya alam bawah sadar seperti itu, gue nggak heran kalau Gerindra mencalonkan caleg paling banyak ex-koruptor. Dan dia mengatakan kemarin memberantas korupsi, jadi nggak make sense. Jadi nggak ada yang nggak cetok nih. Nggak cetok. Kami sebagai kalangan intelektual harus melihat segala perspektif, segala hal ini dengan perspektif besar, lebih luas perspektif helikopter. Jangan pakai kacamata kuda memandang sebuah statement yang ada di debat kemarin. Jadi saya contoh kemarin media dan netizen, makanya saya mengajak Jak TV ini mungkin harus mengcapture ini lebih luas. Saya kasih contoh, harus Pak Prabowo menyatakan soal Boyolali. Yang dikatakan Pak Prabowo tentang Boyolali adalah tentang disparitas, tentang kesenjangan, tentang di mana Indonesia ini sangat kaya, tapi belum dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana dia contohi kemarin masyarakat Boyolali ini tidak bisa ke hotel berbintang 5, gedung yang memang menjulang tinggi. Konteksnya seperti konteksnya itu ya, yang mau diangkat oleh Pak Prabowo adalah disparitas, kesenjangan, jauh dan lain-lain. Soal kemarin, statement kemarin, Pak Prabowo mau mengangkat masih banyak kasus-kasus besar yang belum dituntaskan oleh pemerintahan sekarang. Itu yang mau diangkat. Jadi kacamata ini harus gimana ya? Lebih besar melihat ini. Kemarin soal Jawa Tengah dan Malaysia, bukan soal besarnya, tapi soal jumlah penduduknya. Tapi udah langsung dibully. Dan saya lihat ya karena mungkin kita oposisi, media mungkin banyak yang mempertontonkan tentang jumlah besarnya. Tapi yang mau diangkat ini bukan soal jumlah, jarak besar dan lain-lain, tapi lebih kepada jumlah penduduk yang memang hampir berimbang tapi dengan gaji dan lain sebagainya. Ini yang mau kita angkat. Ketika rakyat Boyolali sama, fair to beri saya, misalkan kita ini kalau nggak naik yang mantap-mantap banget di hotel juga dicuekin. Inilah yang mau kita angkat gitu. Kesenjangan sosial. Nah, ini belum dilihat oleh mungkin dan Bro Ryan dan teman-teman ini belum lihat apa statement Pak Prabowo dengan sebenarnya. Kesenjangan sosial dari keluarga Silver Spoon. Nanti lagi acara agak komedi kan. Iya, sabar. Jadi nggak terlalu kaku gitu. Sabar. Tapi banyak orang yang sangat menyayangkan debat capres pertama itu kurang greget karena di saat pembahasan isu HAM Prabowo terlalu baik, Bang. Itu juga pertanyaan saya berikutnya. Apakah ada pengaruh Pak SBY di debat capres kemarin ya? Tapi yang paling di-highlight sama orang-orang sebenarnya kenapa isu HAM kemarin kurang greget karena isu masalah 98 dan kasus Novel Baswedan tidak dibahas di debat capres itu, yang harusnya menjadi isu yang sangat krusial buat orang-orang yang nungguin sebenarnya ya. Kita bakal bahas lagi habis yang ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.